Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film horor yang lumayan menyeramkan dan diadaptasi dari novel Jepang karangan Nanami Kamon. Film yang diberi judul Room 203 ini merupakan karya dari sutradara Ben Jagger. Dilihat dari judulnya saja, sudah pasti kalian sudah bisa menebak bahwa film ini menceritakan tentang kamar berhantu. Namun tak hanya berhantu, kamar dengan nomor 203 ini memiliki kisah mengerikan sekaligus menyedihkan untuk dikupas. Penasaran rahasia apa yang terjadi pada kamar tersebut? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita film 203. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Chad sedang merenovasi kamar dengan nomor 203 di sebuah apartemen. Saat itu dia baru saja menutup sebuah lubang di tembok. Akan tetapi, tak berapa lama kemudian lubang yang baru saja dia tambal tiba-tiba terbuka lagi dengan sendirinya. Lalu Bob selaku pengelola apartemen tersebut mengatakan bahwa hal itu memang selalu terjadi. Entah ada hubungannya atau tidak, Bob juga mengatakan bahwa penyewa kamar tersebut tidak akan pernah tinggal lama di situ. Setelah Bob pergi, Chad mencoba mengorek lubang tersebut dengan sebuah cutter. Tiba-tiba saja sesuatu melukai tangannya. Meskipun begitu, Chad mendapatkan sebuah kalung dari dalam lubang tersebut. Karena Chad kerja malam alias lembur, kekasihnya yang setia yang bernama Lena pun datang untuk menemaninya bekerja. Chad lantas memberikan kalung yang ia temukan untuk sang pujaan hati. Tak disangka, setelah Lena memakai kalung tersebut, tak berapa lama kemudian dia kesurupan. Lena memecahkan botol bir yang dia bawa dan menggorok lehernya sendiri dengan pecahan beling botol bir tersebut dan nyawanya pun tak tertolong. Saat Chad akan keluar meminta pertolongan, tiba-tiba pintu kamar tersebut menutup keras dengan sendirinya. Scene selanjutnya, seorang mahasiswi cantik bernama Kimi White yang diperankan oleh Francesca Shurep diantar kedua orang tuanya menuju sebuah apartemen. Sepertinya, Kimi memiliki masalah besar dengan kedua orang tuanya, sampai-sampai sang ibu meminta agar Kim tak menghubunginya lagi. Setelah masuk lobi apartemen, rupanya teman Kim yang bernama Izzy Davis yang diperankan oleh Victoria Vinyarska sudah menunggunya. Kedatangan mereka berdua disambut baik oleh pemilik apartemen tersebut yang bernama Ronan, yang diperankan oleh Scott Graham-Million. Namun Ronan sepertinya orang yang mahal senyum pada semua orang. Karena lantai 2 apartemen tersebut baru saja selesai direnovasi, maka hanya Kimi dan Izzy yang menghuni lantai tersebut. Dan kebetulan, kamar yang akan mereka tinggali adalah kamar dengan nomor 203. Ronan langsung mengantar mereka dan menjelaskan peraturan yang harus mereka patuhi. Saat mereka masuk, mereka langsung terpukau dengan kondisi kamar tersebut. Mereka mendekati sebuah jendela patri dengan kaca berukiran yang aneh. Saat Izzy akan menyentuh kaca tersebut, Ronan berteriak melarangnya. Don't touch that. Dia bilang gedung tersebut merupakan bangunan bersejarah dan tak boleh dirusak. Setelah kesepakatan disetujui, Kimi menyodorkan amplop berisi uang pada Ronan sebagai DP sewa, dan Ronan memberikan kuncinya. Malamnya saat Kimi mengemasi baju, tak sengaja dia melihat lubang yang ada di tembok kamarnya. Kimi memutuskan untuk memajang sebuah cermin di sana agar tertutup. Begitu Kim pergi, cermin tersebut miring dengan sendirinya. Setelah itu, Kimi menghampiri Izzy di kamarnya dan berpesta, yang jelas-jelas dilarang oleh Ronan. Keesokan harinya, Kimi membawa Izzy ke kamarnya, dan Izzy melihat lubang yang ada di kamar Kimi. Izzy memasukkan tangannya dan menemukan sebuah kalung yang sebelumnya ditemukan oleh Chad. Tanpa rasa curiga, Izzy langsung memakai kalung tersebut. Malamnya Kimi ikut menemani Izzy pergi ke klub malam bertemu dengan sahabat Izzy yang bernama Tony dan Steve. Di sana, Steve berusaha mengganggu Kimi. Tanpa basa-basi, Izzy langsung menonjok Steve hingga tak sadarkan diri, dan mereka meninggalkannya begitu saja. Mereka mengajak Tony ke apartemen. Sesampainya di sana,
Izzy langsung membawa Tony ke kamarnya untuk berkembang biak. Dan tanpa sengaja, Kimi melihat Ronan mengintip mereka dari balik pintu kamarnya. Karena ditinggal tidur oleh Izzy, Tony memutuskan mengambil sebuah botol minuman dan melihat jendela patri yang ada di ruang tamu kamar tersebut. Tiba-tiba sosok hitam melintas di belakang Tony. Tony mencoba mencari sosok tersebut, namun tak menemukannya. Lalu saat Tony buang air, sesuatu yang tak terlihat tiba-tiba menusuk perut Tony dengan sebilah pisau. Dan Kimi yang terbangun dari tidurnya melihat seseorang melangkah di depan pintu kamarnya dan mematikan lampu. Kimi pun membuka pintu kamarnya. Tiba-tiba, Kimi mendengar suatu gerakan dari depan kamarnya. Keesokan harinya, Kimi dan Izzy tak merasa curiga dengan hilangnya Tony begitu saja, karena mereka menganggap Tony sudah pulang tanpa pamit. Kemudian Kimi buru-buru pergi ke kampusnya untuk mengikuti ospek di kampus barunya tersebut. Sayangnya, setelah sampai di kampus, Kimi sudah ketinggalan. Hingga kemudian datanglah seorang pria bernama Ian yang diperankan oleh Eric Wiggin, menawarkan diri untuk memberikan tur perkenalan kampus padanya. Tentu dengan senang hati Kimi menerima tawaran tersebut, dan mereka pun saling berkenalan. Saat mereka sedang mengobrol, Kimi bilang pada Ian bahwa dirinya sedang membantu Izzy untuk move on pasca kematian ibunya. Lantas Ian memberi saran agar Kimi membuat tulisan hal itu untuk laporan kuliah Dr. Phillips. Melihat sikap Ian yang ramah, Kimi mulai jatuh hati padanya. Sebelum Ian pergi, dia memberikan selembar kertas yang tertulis nomor ponselnya, berharap Kimi akan menghubunginya lagi. Kemudian malamnya saat Kimi pulang, dia mencium bau kurang sedap dari apartemennya. Dia pun memanggil-manggil Izzy, namun tak ada jawaban. Kimi malah menemukan selembar kertas yang menempel di tembok. Kelihatannya sih dari Izzy. Lalu tanpa sengaja, Kimi menemukan sebuah kotak musik dari dalam lemari. Dari tulisan yang terukir, kotak musik itu adalah pemberian dari Liam McNally untuk istrinya yang bernama Karen. Setelah itu, Kimi mulai menulis makalah tentang hidup Izzy, seperti yang disarankan oleh Ian. Sementara itu, Izzy sedang menghibur diri, minum-minum di sebuah bar dan meratapi hidupnya setelah ditinggal sang ibu. Selanjutnya saat Kimi sedang tertidur, tiba-tiba dia terbangun karena seperti melihat sesuatu merambat masuk ke dalam lubang di kamarnya. Seakan tak percaya, Kimi mendekati lubang tersebut dan memeriksanya. Tiba-tiba, suara benturan terdengar dari balik pintu kamarnya. Saat Kimi membukanya, ternyata itu adalah Izzy yang membenturkan kepalanya di pintu dengan membawa kotak musik di tangannya dalam kondisi seperti tidur berjalan. Darah segar mengalir dari kepala Izzy akibat benturan yang dia lakukan. Dan Kimi segera membawa ke kamarnya untuk menenangkan dengan membawanya tidur bersama. Esok harinya saat Kimi menanyakan apa yang terjadi semalam, Izzy mengaku tidak mengingat apa-apa. Meskipun begitu, Izzy bilang pada Kimi bahwa dia memang sering tidur sambil berjalan di waktu kecil. Dia juga bilang bahwa semalam dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sandy, seorang asisten casting yang kemudian mengajaknya untuk mengikuti casting di sebuah acara televisi. Mendengar cerita sahabatnya tersebut, Kimi pun merasa sangat bahagia. Kimi sendiri juga menceritakan tentang Ian pada Izzy. Selanjutnya, saat Kimi sedang kuliah online, dia berkonsultasi dengan Dr. Phillips mengenai artikel tentang hidup Izzy yang ia tulis. Dosen tersebut pun tak mempermasalahkannya. Dia hanya memperingatkan Kimi agar hal itu tidak merusak hubungannya dengan sahabat karibnya tersebut. Tak lama kemudian, setelah itu Izzy berpamitan pada Kimi untuk pergi casting dengan Sandy. Izzy juga terlihat memakai kalung yang ia temukan di lubang kamar Kimi. Setelah Izzy pergi, Kimi mencoba kembali memasang cermin pada lubang di kamarnya tersebut. Kemudian dia menghabiskan harinya dengan gebetan barunya. Siapa lagi kalau bukan si Ian? Dalam obrolannya, Kimi bercerita tentang kematian ibunya Izzy yang disebabkan oleh overdosis. Selain itu, dia juga bercerita tentang hidupnya sendiri yang dikekang oleh orang tuanya sendiri. Orang tua Kimi melarangnya untuk bergaul dengan Izzy
karena mereka takut jika Kimi akan ikut-ikutan overdosis seperti apa yang terjadi dengan keluarga Izzy. Namun karena Kimi sudah berjanji akan selalu menemani Izzy, jadi dia lebih memilih untuk tinggal bersama sahabatnya tersebut ketimbang dengan orang tuanya. Lalu Ian mengantar Kimi pulang ke apartemennya dengan naik sepeda pancalnya. Malamnya, cermin di kamar Kimi tiba-tiba terjatuh. Kimi pun kaget dan menatap lubang di kamarnya tersebut. Dia kemudian membuka pintu. Mengetahui Izzy pulang bersama Sandy dan tak ingin mengganggu mereka, tanpa sengaja Kimi malah menginjak kaca pecahan cermin. Beberapa waktu kemudian di malam hari, Kimi mendapati Izzy berdiri termenung di depan jendela Patri dengan membawa kotak musik. Kemudian dia mendekatinya. Izzy malah berteriak aneh dan langsung kabur menggunakan lift. Mengetahui Izzy turun ke basement, Kimi lantas bergegas menyusulnya. Kimi memanggil-manggil Izzy namun tak ada jawaban. Tiba-tiba Kimi mendengar suara sesuatu di balik kegelapan. Kemudian dia melihat Izzy melintas di hadapannya. Kimi langsung cepat-cepat mengejarnya. Sayangnya ia kehilangan jejak. Setelah menyusuri ruangan demi ruangan yang terbengkalai, akhirnya Kimi menemukannya. Kimi mengira Izzy mengalami tidur berjalan seperti sebelumnya. Anehnya, begitu Kimi menutup kotak musik yang dibawa Izzy, Izzy langsung berteriak dengan shock. Kimi pun membawanya kembali ke kamar. Saat Izzy sadar, dia kembali mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengingat apapun yang terjadi pada dirinya. Esok harinya, Kimi kembali menemui Ian dan menceritakan apa yang terjadi pada Izzy. Ian menyarankan agar Kimi menggali lebih jauh mengenai apa yang terjadi pada Izzy. Bahkan ia menawarkan diri untuk membantunya. Tentu dengan senang hati, Kimi menerima bantuan dari Ian dan mengundangnya untuk datang ke apartemennya. Setibanya di apartemen, Kim dan Ian terkejut mendapati pintu apartemen dalam kondisi terbuka lebar. Setelah mereka masuk, rupanya di ruang tamu berdiri si Ronan yang beralasan baru saja membersihkan kaca jendela Patri. Lalu Ronan memperingatkan Kimi agar tak kembali berkeliaran di basement. Penasaran dengan jendela Patri di kamar Kimi, Ian langsung memotretnya yang nantinya akan ia cari asal-usul kaca yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh tersebut. Kemudian Kimi menunjukkan kotak musik yang ia temukan. Dan anehnya, saat Kimi membukanya, kotak musik tersebut tak lagi mengeluarkan suara. Tak berapa lama kemudian Izzy muncul dan mengabarkan bahwa dirinya tidak lolos audisi casting. Selanjutnya Kimi membawa Ian ke kamarnya dan menunjukkan lubang misterius yang ada di sana. Kimi juga memberitahu bahwa kalung yang dipakai Izzy ia temukan dalam lubang tersebut. Lalu mereka mulai mencari tahu tentang sejarah jendela Patri yang ada di apartemen menyeramkan itu. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, banyak hal yang kemudian terungkap. Mulai dari lukisan jendela Patri yang berkaitan dengan pemujaan terhadap berhala hingga kasus kematian seorang wanita yang sedang hamil bernama Karen yang dibunuh oleh suaminya sendiri yang seorang manajer bank bernama McNally, tepatnya di kamar 203 di apartemen yang Kimi tinggali. Selanjutnya saat tidur tiba-tiba Izzy dirasuki oleh makhluk gaib. Sementara Kimi yang sedang kelonan dengan Ian, dia terbangun dan mendapati seekor burung gagak di tempat tidurnya. Tak lama kemudian burung tersebut terbang dan menghilang. Ian yang kaget dengan teriakan Kimi langsung terbangun dan menenangkan Kimi, serta meyakinkan bahwa dia hanya bermimpi. Keesokan harinya saat Izzy masuk ke kamar Kimi, tanpa sengaja dia melihat artikel tentang hidupnya yang ditulis oleh Kimi. Sementara itu, Ian mendatangi sebuah gereja katedral dan merekam jendela-jendela Patri yang ada di sana untuk disamakan dengan jendela Patri yang ada di apartemen Kimi. Sedangkan Kimi sendiri pergi menemui Milton Briggs, mantan penghuni apartemen sekaligus saksi mata pembunuhan yang dilakukan Liam McNally terhadap istrinya yang sedang hamil. Milton menyatakan bahwa pada saat kejadian tersebut Liam seperti sedang kesurupan.
Pandangannya kosong dan tak sama sekali memperdulikan keberadaannya. Milton menambahkan bahwa bayi yang dikandung Karen ternyata masih selamat. Sayangnya dia tak tahu apa yang terjadi pada bayi tersebut. Selanjutnya setelah Kimmy kembali ke apartemennya, ia mendapati Izzy yang sedang minum-minum di ruang tamu. Setelah itu Izzy menunjukkan artikel yang ditulis Kimmy dan melemparkan ke mukanya. Izzy mengkonfrontir Kimmy yang telah menulis kisah hidupnya tanpa izin. Kimmy mencoba memberi penjelasan, namun Izzy sama sekali tak mau mendengarkan penjelasan Kimmy dan meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Ian masih saja berjuang untuk mencari tahu rahasia di balik kaca jendela Patri di kamar Kimmy. Hingga kemudian dia menemukan sebuah simbol dari internet yang sama persis dengan simbol yang ada di kaca jendela kamar Kimmy yang merupakan simbol Morigu. Kemudian Kimmy meluapkan emosinya dengan menjebol tembok yang berlubang. Tak disangka, sebuah potongan tangan tiba-tiba terjatuh. Kimmy terkejut dan ketakutan, lalu seseorang menariknya dari belakang. Sedangkan Ian bergegas menuju apartemen Kimmy untuk menunjukkan fakta baru mengenai kaca Patri yang ada di apartemen. Lalu Kim yang telah tersadar sudah dalam kondisi terikat. Orang yang tadi menariknya ternyata adalah Ronan, yang tak lain dan tak bukan adalah putra dari Liam McNally dan Karin yang masih hidup. Kedua orang tuanya adalah pemuja Morigu, salah satu dewa pagan yang sering kali menampakkan dirinya dengan wujud burung gagak. Karena kedua orang tua Ronan tak mau melanjutkan pemujaan tersebut, akhirnya mereka bernasib naas. Jika Ronan tak mau memberikan persembahan untuk Morigu, maka dia yang akan dimangsa. Maka dia memutuskan untuk melanjutkan ritual, agar tak bernasib serupa dengan kedua orang tuanya. Dan orang yang menemukan kalung adalah orang yang dipilih Morigu untuk dijadikan tumbal. Dan Izzy sendiri rupanya selama ini berusaha untuk melawan, agar tak sepenuhnya bisa dirasuki, sehingga usaha pembunuhannya selalu gagal. Kim berusaha untuk kabur, akan tetapi Ronan berhasil mencegahnya. Ian yang telah sampai di apartemen sempat mendengar rintihan Kimmy. Sayang ia tak menghiraukannya dan langsung masuk ke kamar Kimmy. Dia auto terkejut saat melihat potongan tangan di lantai kamar Kim. Lalu tiba-tiba Izzy yang telah terasuki menghampiri Ian. Sepertinya dia ingin mengajak Ian untuk berkembang biak guys. Sementara itu Ronan memulai melancarkan aksinya untuk menumbalkan Kimmy untuk Morigu yang rupanya bersemayam di jendela Patri. Untungnya Kim berhasil meloloskan diri dengan menusuk mata Ronan. Kimmy langsung lari keluar mencari Izzy untuk mengajaknya kabur bersama. Tak disangka dan tak diduga, Kimmy malah menemukan Ian yang sudah tak bernyawa di ruang tamunya. Lantas Kimmy menutup jasad Ian dengan selimut dan dia kembali mencari Izzy. Sedangkan Ronan dengan kesakitan di matanya mengambil sebuah pistol dan berusaha mengejar Kimmy. Mengetahui Ronan mencarinya, Kimmy berlari menuju basement. Tak lama kemudian Ronan menyusulnya. Mereka pun berpetak umpet di dalam basement yang gelap dan terbengkalai. Ronan sempat menemukan Kim dan membantingnya. Untungnya, Kim dapat melemparkan serbuk tanah ke mata Ronan, sehingga Kimmy dapat berlari kembali dan mencari Izzy. Kimmy masuk ke sebuah terali besi. Di situ dia melihat sosok menyerupai Liam, dan kemudian Ronan menemukannya dan memojokkannya. Saat Ronan akan menembak Kimmy, anehnya, tangan Ronan bergerak sendiri dan menembak kepalanya sendiri. Setelah itu Kimmy kembali mencari Izzy. Tiba-tiba Izzy muncul di hadapannya dan bilang bahwa dia butuh bantuan Kimmy. Kimmy meminta Izzy untuk melepaskan kalungnya. Izzy yang dirasuki Morigu berusaha mati-matian untuk mengontrol dirinya. Saat Izzy berusaha menusuk tubuhnya, Kimmy mencoba menahannya sehingga pisau tersebut mengenai punggung Kimmy. Ketika Izzy membalikan badan Kimmy dan akan menghujamnya, Kimmy berhasil menarik kalung di leher Izzy sehingga Izzy sadar kembali. Mereka pun kembali menuju kamarnya dan akan memecah jendela Patri sebelum meninggalkannya. Saat mereka mendekati jendela, tiba-tiba gerombolan burung gagak saling menghantamkan tubuhnya ke jendela tersebut. Izzy memaksa Kimmy untuk segera melakukannya.
Setelah kaca pecah, mereka pun terpental dan kemudian bergegas pergi. Sepeninggal mereka, terlihat sosok Murigu di balik kaca yang pecah dan akhirnya film pun berakhir. Itu tadi guys alur cerita film terbaru yang berjudul Room 203. Menurut aku, unsur horor dari film ini masih kurang seram, dan sinematografinya pun masih jauh dari kata bagus. Serta akting para pemainnya yang masih di bawah standar untuk menyampaikan cerita pada penonton. Finally, film ini masih bisalah untuk sekedar mengisi kekosongan kalian. Rate pribadi dari saya cukup 4,5 aja ya. Kalau dari kalian berapa, komen di bawah ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.